kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertatap muka ya meskipun secara virtual. Tapi ini merupakan suatu anugerah bagi kita semua karena pertemuan ini sangatlah penting. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya beserta dua rekan saya bertugas untuk mempresentasikan sebuah peradaban yang ada di benua Amerika. Kalau kita berbicara tentang peradaban, apa sih perbedaan kebudayaan dan peradaban? Mohon yang lainnya tolong di mute dulu. Mohon bantuannya. Oke, kalau kita berbicara dengan peradaban, apa sih perbedaan antara kebudayaan dan peradaban? Sekadar mengingatkan ya, kebudayaan merupakan suatu cipta karya dan karsa manusia. Dan peradaban sendiri merupakan puncak dari kebudayaan tersebut. Maka kali ini kita akan berbicara tentang sebuah peradaban, khususnya peradaban yang ada di benua Amerika. Sebelum itu, kita sering kali melihat banyak sekali peradaban berdampingan dengan yang namanya aliran sungai. Nah, kenapa demikian? Contoh kecilnya, kita hidup tidak jauh dari yang namanya air. Kita makan, minum, mandi, nyuci, dan cebok sebagainya. Kita selalu butuh terhadap air. Nah, oke. Maka dari itu, langsung saja masuk pada pembahasan. Untuk pembahasan akan disampaikan oleh oleh dua rekan saya yaitu Sipana dan Risma. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya mohon yang lainnya bantuannya untuk di mute terlebih dahulu agar kondusif. Oke, silakan Sipana dan Sipa. Sipana dan Risma. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang peradaban Indus dan peradaban Andes. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu tentang peradaban Indus. Peradaban Indus atau yang lebih dikenal peradaban India kuno atau peradaban Indus. Seperti yang tadi dibilang sama moderator kita, bahwa peradaban tidak jauh dari aliran sungai. Salah satunya peradaban India kuno, yaitu peradaban Indus yang berdampingan dengan sungai Indus. Peradaban awal di India berkembang di sekitar sungai Indus. Sungai Indus merupakan sungai besar yang mengalir di wilayah barat India yang berbatasan dengan negara Pakistan. India kuno mempunyai peradaban yang maju mulai dari 4.000 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan reruntuhan kota-kota besar di lembah sungai Indus yang berkembang sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penduduk kota Mohenjo-daro dan Harappa membuat sistem irigasi dan buangan limbah yang canggih. Peradaban lembah Indus berkembang ke daerah yang luas mencakup provinsi Sind dan Pakistan, yang sekarang disebut sebagai Pakistan. Ke timur sampai ke negara bagian yaitu Rajasthan dan Gujarat, dan ke utara sampai ke Punjabi. Untuk letak geografisnya, terletak di beberapa bagian yang sekarang yaitu yang dikenal sebagai Pakistan, Afghanistan, dan India. Kota-kota peradaban lembah Indus termasuk Harappa, Mohenjo-daro, banyak kota dan desa didirikan di samping sungai Indus yang bermuara di Laut Arab. Selain Laut Arab, Tenggala, di utara India terdapat pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi. Sungai Indus berasal dari mata air Tibet dengan beberapa aliran sungai yang lain akhirnya bermuara ke Laut Arab. Panjang sungai Indus kurang lebih panjangnya 2.900 km. Untuk pendukung dari peradaban lembah Indus sendiri adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida yaitu adalah bangsa asli India yang ciri-ciri bangsa Dravida di sini berkulit hitam dan berhidung pesek. Selain itu, hasil dari peradaban lembah Indus adanya reruntuhan kota Mohenjo-daro dan Harappa
yang ditemukan oleh Sir John Marshall pada Arkeologis Inggris 992. Untuk perencanaan kota dan Mohenjo-daro dan Harappa akan dilanjutkan pembahasannya oleh Risma Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Mohenjo-daro dan Harappa. Tentunya dua kota kuno Lembah Indus, Mohenjo-daro dan Harappa, diceritakan banyak ahli tentang perencanaan kota di Lembah Indus. Reruntuhan dua kota kuno di Lembah Indus, Mohenjo-daro dan Harappa diceritakan banyak ahli tentang perencanaan kota di Lembah Indus. Kedua kota itu berukuran sekitar 1 mil persegi, adalah kota-kota yang direncanakan dengan tata letak persegi panjang yang serupa. Kota-kota di Lembah Indus memiliki dua bagian yang berbeda. Benteng bertembok termasuk di dalam fitur sebagai bangunan administrasi, pusat keagamaan, pemandian, dan lumbung. Ada kota yang lebih rendah atau daerah pemukiman. Kota yang lebih rendah mungkin juga pernah dilindungi oleh tembok untuk melindunginya dari banjir. Jalan-jalan ditata dalam kisi-kisi blok yang dibentuk dengan rumah. Meski banyak rumah hanya memiliki satu kamar, yang lain berisi banyak ruangan dan cerita. Beberapa berisi halaman dalam dan batu bata tangga yang menuju ke lantai atas atau atap. Sebagian besar bangunan tersebut dari bahan bakaran batu bata tampaknya tidak ada di istana kota-kota Lembah Indus. Jadi perencanaan kota Mohenjo-daro dan Harappa itu dilindungi oleh benteng-benteng. Karena apa? Di daerah tersebut itu sering terjadinya banjir, atau mungkin di daerah-daerah rendah juga sama seperti daerah di Mohenjo-daro dan Harappa, yaitu terdapat tebing-tebing. Ini contoh tebing-tebing di Mohenjo-daro dan Harappa. Jadi ini fungsinya itu untuk melindungi dari bencana banjir. Selanjutnya adalah kepercayaan. Dua agama kuno India adalah Hindu dan Buddha. Hindu adalah agama yang utama di India. Kitabnya adalah Weda, ajaran diturunkan dari satu roh Brahma, sang pencipta, Wisnu, sang pemelihara, dan Siwa, yaitu dewa perusak. Hinduisme mencakup kota Dharma atau hukum dan kewajiban, reinkarnasi atau kelahiran kembali, dan karma atau kekuatan yang dihasilkan oleh kebaikan atau tindakan buruk yang mempengaruhi. Seperti Hinduisme, Buddhaisme mencakup gagasan tentang dharma, karma, dan reinkarnasi. Siddhartha Gautama atau Buddha lahir sekitar 563 Himalaya. Meski ia terlahir dari keluarga kaya raya, orang lain miskin mempengaruhi hidupnya. Ia menjadi biksu dan melakukan perjalanan selama 6 tahun sampai ia menerima pencerahan. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan mengajar. Pesan utamanya meliputi penghapusan penderitaan melalui penghapusan keinginan untuk mencapai keadaan kebahagiaan yang disebut nirwana. Peninggalan kebudayaan Sungai Lembah Indus, yaitu tanah di Lembah Indus sangat bagus untuk pertanian dan sungai banjir setiap tahun. Seperti sungai di Sumatera dan Egypt. Sumeria dan Egypt. Petani memanfaatkan air banjir untuk membantu mereka menanam lebih banyak makanan. Di sisi lain, tidak perlu semua orang untuk bertani. Jadi beberapa orang bisa melakukan pekerjaan lain
seperti membangun kota, mempelajari kerajinan baru, dan melalui berdagang sekitar 2500 Masehi. Jadi di daerah ini di peradaban Indus ini sering terjadi banjir. Nah, para petani itu memanfaatkan aliran dari banjir itu sebagai mediasi untuk tanaman-tanaman mereka agar lebih subur. Nah, di peradaban Sungai Lembah Indus ini tanahnya itu sangat subur, sangat subur, dan tanamannya itu sangat subur karena apa? Karena tanah-tanah di sana itu si tanah itu berasal dari endapan lumpur Sungai Indus. Nah, selanjutnya adalah di dalam benteng Mohenjo-daro terdapat tempat pemandian besar. Imam atau penguasa mungkin pernah mandi di sana sebelum upacara keagamaan. Nah, jadi para penguasa seperti para pemimpin sebelum adanya upacara keagamaan itu mandi di sini, di pemandian besar ini. Nah, selanjutnya adalah petani di Mohenjo-daro memberikan hasil panen mereka ke kota. Gabah disimpan di lumbung besar di dalam benteng sehingga bisa digunakan jika ada panen yang buruk. Selanjutnya akan disampaikan oleh Shivana. Selanjutnya yaitu tentang kerajinan yang ada di peradaban Lembah Indus. Pertama, ada kerajinan yang dibuat seperti toples, penyimpanan cangkir, minuman, dan benda-benda. Dan itu terbuat dari tembikar. Jadi tembikar membuat panci masak berunda seperti mainan anak. Ini adalah contoh-contoh dari pembuat. Ini adalah contoh. Terus dan kerajinannya ada kalung dan ada gelang. Kalung dan gelang itu terbuat dari manik-manik berupa emas dan batu semi mulia. Selanjutnya ada kain tenun yang terbuat dari kapas. Ternyata para petani Lembah Indus adalah orang pertama yang menanam kapas dan menenunnya menjadi kain. Setelah itu ada pembuat kayak stempel buat barang kayak gitu. Pekerja Lembah Indus, pekerja batu Lembah Indus yang terdahulu membuat segel berukir dengan tulisan dan gambar hewan di atasnya. Para pedagang mungkin punya segel tertentu, punya segel pribadi sendiri untuk bisa mencap barang mereka itu teh khas mereka, buatan mereka gitu, punya logo tersendiri. Akhir dari sebuah peradaban. Setiap ada permulaan, pasti selalu ada akhirnya. Peradaban Indus mengalami kemunduran yang diperkirakan terjadi akibat banjir. Jadi, reruntuhan Mohenjo-daro dan Harappa terjadi karena ada banjir besar yang melandang daerah Mohenjo-daro dan Harappa. Yang kedua adalah peperangan dengan bangsa-bangsa lain, yaitu ada peperangan dari kedatangan bangsa Arya ke India, dan itu terjadi peperangan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Selanjutnya peradaban Andes. Peradaban Andes selanjutnya akan dibahas oleh Risma. Peradaban Andes. Masyarakat catatan pertama di Amerika adalah Andes, North Chicho kuno. Peradaban di Peru pesisir abad ke-30 hingga ke-18 Masehi. Peradaban North Chicho didukung oleh konstruksi arsitektur monumental dan struktur upacara besar melingkar yang umum bagi sebagian masyarakat North Chicho. Sekitar 3.200 sampai 2.500 Masehi pada waktu yang hampir bersamaan dengan Mesir yang membangun piramida. Sedangkan di peradaban North Chicho sedang membangun piramida bertingkat persegi panjang segitiga 26 meter atau 85 kaki dan alun-alun cekung. Dalam keunikan lain di Amrik,
Peradaban Norcico tidak pernah menggunakan keramik apapun dan tidak ada seni, kerajinan, dan makanan berbahan dasar biji-bijian. Peradaban ini mengalami ekspansi terbesar antara 2500 dan 20 Masehi. Wilayah Norcico adalah sekumpulan 4 lembah sungai dan di sepanjang utara tengah pantai Peru atau dari selatan ke utara. Sampai saat ini 30 situs archaik akhir dengan situs monumental telah ditemukan di daerah tersebut. Situs-situs ini memiliki luas antara 10 sampai 400 dan mencakup 1 sampai 6 gundukan platform berukuran 15.000 sampai lebih dari 300.000 meter. Gundukan platform merupakan struktur batu bertingkat persegi panjang yang dibangun dengan dinding penahan setinggi 2 sampai 3 meter dan diisi dengan kombinasi tanah, batuan lepas, dan karung sikra. Anyaman berisi batu. Gundukan platform bervariasi dalam hal ukuran, baik di luar atau di dalam situs, yang sering disusun membentuk huruf U. Di sekitar atrium terbuka dari sebagian besar atrium tersebut ada tangga menuju plaza yang melingkar, cekung lebarnya berkisaran 15 sampai 45 meter dan kedalaman 1 sampai 3 meter. Elemen arsitektur gundukan platform dan alun-alun melingkar dengan cekung mencirikan pola dasar archaik akhir dari struktur upacara monumental yang telah mendapat perhatian cukup besar dalam literatur arkeologi. Pengembangan kompleksitas sosial di Andes dimulai dengan catatan arkeolog dan periode archaik akhir. Di archaik akhir, inovasi teknologi diwakili oleh jaringan kapas nelayan dan budidaya di teras kecil yang diakhiri oleh kanal. Bagi para petani, meningkatkan ekonomi penduduk dan menyebabkan serangkaian perubahan sosial, termasuk peningkatan produktivitas dan ketersediaan barang-barang yang dapat ditukar dan pertumbuhan penduduk. Untuk pembahasannya sudah sampai di sini. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Sivana dan Risma yang telah memaparkan penjelasan tentang peradaban kuno India atau yang disebut dengan peradaban lembah Indus, lembah sungai Indus.